Wanita itu baru saja selesai mandi dan bersiap untuk tidur. Seketika terdengar suara kaca jendela yang pecah. Dia segera berlari ke halaman untuk memeriksanya dan mendapati bahwa ternyata pelakunya adalah kucing peliharaannya sendiri. Melihat kucing itu tersangkut di cabang pohon dan enggan turun, wanita itu dengan susah payah memanjat pohon itu. Saat dia bersiap membawa kucingnya turun, tetangga barunya yang baru saja pindah keluar dari kamar mandi. Oh my. Di tengah rasa terkejutnya, dia buru-buru menutup mulut si kucing, khawatir suara yang keluar dari sini akan menarik perhatian pria itu. Namun, tepat pada saat itu, cabang pohon di bawah kakinya tak lagi mampu menahan berat tubuh mereka berdua. Satu orang dan satu kucing akhirnya terjatuh. Setelah menyelamatkannya, pria tampan itu dengan penuh perhatian membalut kakinya yang terkilir. Wajah yang tampan, tubuh yang atletis, sikap yang hangat dan baik hati, serta tutur kata yang humoris, semua itu membuatnya tak bisa menahan debaran di hatinya. Tindakan pria itu tiba-tiba meninggalkan nomor teleponnya, membuat Abby berkhayal dengan malu-malu. Meskipun pria itu sudah pergi, perasaannya tetap bergejolak seperti air mendidih dan tak kunjung tenang. Namun, tepat saat dia berbaring dengan hati yang berbunga-bunga dan siap untuk tidur, kucingnya sekali lagi membawanya ke sebuah pertemuan yang tak terduga. Hanya saja, berbeda dengan Colin yang baru saja pergi, Abby justru merasa sangat muak dengan orang yang satu ini. Tentu saja, saat itu dia belum tahu bahwa pembawa acara di televisi yang sedang sibuk mengkritik para pria akan memiliki hubungan rumit dengannya di masa depan. Karena tidak setuju dengan pernyataan bahwa semua pria hanya mengikuti naluri biologisnya, Abby pun menelepon acara tersebut. Untuk membantah pernyataannya, Abby menggambarkan sosok Colin yang sempurna di matanya. Namun, ekspresi pria itu yang penuh sikap meremehkan, membuat Abby sangat marah. Saat pria itu menyebutnya sebagai wanita jelek, amarah Abby pun meledak-ledak. Melalui layar televisi, mereka berdua terlibat adu mulut sengit yang berlangsung hingga setengah jam. Namun, yang tidak pernah Abby bayangkan adalah pria yang hampir membuatnya naik darah itu ternyata berubah menjadi rekan kerjanya di keesokan harinya. Dulu Abby adalah seorang produser acara televisi yang sangat berbakat. Namun, karena persaingan pasar yang semakin ketat, gaya konservatifnya mulai terasa ketinggalan zaman. Demi mempertahankan penonton, bosnya pun mempekerjakan Mike, pria yang terlihat tidak bisa diandalkan, tetapi penuh dengan ide kreatif. Sebagai rekannya, dengan harapan bahwa dua orang dengan gaya yang bertolak belakang ini dapat menciptakan sesuatu yang baru. Karena percakapan mereka tadi malam berlangsung melalui telepon, Mike tidak langsung mengenali Abby. Dia justru merasa heran mengapa rekan barunya bersikap begitu dingin terhadapnya. Setelah rapat perusahaan usai, Mike pun mendekati Abby dan bertanya, apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah? Dua bawahan yang menerima instruksi, awalnya berencana menjebak Mike dalam siaran langsung agar dia kehilangan mukanya. Namun tak disangka, begitu acara dimulai, Mike justru lebih dulu mengambil kendali percakapan itu. Dengan pendekatan yang halus dan meyakinkan, ia malah berhasil membuat sepasang tamu yang sebenarnya saling menyukai, tetapi belum berani mengungkapkan perasaan mereka, akhirnya berciuman di depan ribuan penonton televisi. Melihat itu, Abby segera bersiap menghentikan siaran, tetapi sebelum sempat bertindak, ia justru mendengar suara bosnya yang datang menonton langsung dan berseru penuh semangat.
Saat waktu istirahat, Abby menyempatkan diri untuk menyapa Mike dan secara khusus menekankan agar tidak membuat kekacauan lagi. Mike secara lisan setuju, tetapi sebenarnya tidak berniat menuruti perintah itu. Akibatnya, acara kuliner yang seharusnya berjalan normal malah berubah menjadi wawancara jalanan yang penuh improvisasi. Namun, berkat pendekatan yang tidak konvensional dan dukungan kesaksian dari seorang wanita cantik, rating acara Abby justru mencapai puncak tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun enggan mengakuinya, Abby harus menerima kenyataan bahwa Mike memang memiliki kemampuan menarik perhatian publik. Di sore hari, saat keduanya duduk santai di kantor, Mike kembali mengolok-olok sosok pria sempurna yang Abby puji tadi malam. Ia bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa pria seperti itu tidak mungkin ada, dan jika pun ada, pasti hanya sekadar kepura-puraan. Kesal dengan ucapan itu, Abby langsung mengeluarkan kartu nama yang diberikan Colin dan tanpa ragu meneleponnya. Tak butuh waktu lama, panggilan itu pun tersambung. Mike bangkit dan mengambil ponsel yang bisa digunakan untuk mendengar percakapan mereka. Abby berusaha mencegahnya tetapi gagal, lalu dengan ramah mengundang Colin untuk makan malam bersama malam itu. Mendengar hal itu, Mike langsung menutup telepon di tangannya tanpa ragu. Begitu suara telepon berdering, dia mengikuti saran Mike dan sengaja menyebut nama Colin dengan salah. Seperti yang diduga, hal itu langsung membangkitkan rasa penasaran lawan bicaranya. Setelah itu, dia menjauhkan ponsel dari mulutnya dan hanya diam menunggu dengan tenang. Beberapa detik kemudian Abby melihat hasil yang diinginkannya. Namun sebelum sempat mengangkat telepon, Mike kembali menutupnya tanpa ragu. Lalu Mike menjelaskan bahwa ini disebut strategi tarik ulur. Melihat Abby tidak marah, ia segera mengajukan sebuah kesepakatan. Ia akan membantu Abby mendekati Colin. Jika berhasil, Abby harus berjanji tidak lagi mencampuri caranya menjalankan acara. Namun jika gagal, Mike bersedia mengundurkan diri dan menghilang dari hadapan Abby selamanya. Dan setelah berpikir sejenak, Abby akhirnya setuju. Setelah kejadian itu, citra Mike di mata Abby langsung meningkat pesat. Namun, untuk bisa mendapatkan pria seperti Colin, sekadar memiliki trik jelas pun tidak cukup. Pertama, seorang pria tidak akan berubah atau berkembang hanya karena beberapa kata dari orang lain, kecuali ia mengalami sesuatu yang berarti. Jadi, jangan terlalu banyak mengkritiknya. Kedua, tidak peduli apa yang dikatakannya. Berikan senyuman yang sopan. Hal ini bisa secara signifikan meningkatkan kesan baiknya terhadapmu. Terakhir, dan yang paling penting, yaitu penampilan. Mereka pun menghabiskan waktu lama berbelanja di pusat perbelanjaan, membeli pakaian yang lebih seksi dan menata rambut dengan gaya yang lebih trendy. Perubahan Abby bahkan membuat Mike sebagai mentornya merasa terkejut. Untuk membantunya menghadapi pertemuan nanti, Mike dengan penuh percaya diri menawarkan diri untuk sementara berperan sebagai Colin. Namun, saat berhadapan dengan Mike, Abby justru kesulitan masuk ke dalam suasana yang diinginkan. Tak lama kemudian terdengarlah suara ketukan di pintu. Dengan perasaan gugup, Abby membuka pintu. Saat kembali melihat sosok di depannya, jantungnya tak bisa berhenti berdebar, bagaikan drum yang dipukul berulang kali. Semuanya berjalan persis seperti yang Mike perkirakan. Colin datang untuk menanyakan alasan Abby yang tiba-tiba menutup telepon siang tadi. Sesuai instruksi Mike, Abby berpura-pura ragu-ragu dan tidak langsung menjawab. Sementara itu, Mike dengan sengaja menampakkan kepalanya dari belakang sofanya untuk membuat Colin memperhatikannya.
Melihat itu, Abby segera menambahkan bahwa ia masih ada urusan sebentar lagi, lalu dengan sopan menutup pintu. Berbeda dengan Abby yang merasa senang, ekspresi Mike justru menunjukkan sedikit keraguan. Tadi, ketika ia sengaja menampakkan dirinya, tujuannya adalah memberi Colin sinyal bahwa ada pria lain di dalam rumah, seolah menggambarkan Abby sebagai seseorang dengan kehidupan pribadi yang tidak terlalu teratur. Ini adalah cara Mike untuk menguji seperti apa sebenarnya Colin. Jika setelah ini Colin menjauh, itu berarti dia bukan tipe pria yang hanya mengejar kesenangan fisik, seperti yang Mike sebut sebagai makhluk naluriah. Setelah itu, Mike hanya perlu mencari kesempatan untuk menjelaskan bahwa dirinya hanyalah saudara atau teman Abby. Namun, dari yang terlihat sekarang, Colin tampaknya semakin mendekati Abby dengan niat yang tidak sepenuhnya murni. Demi menghindari konflik yang bisa mengganggu pekerjaannya, Mike memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada Abby dan kembali fokus pada tugasnya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga sering melakukan pertemuan. Setiap kali, Mike selalu duduk tidak jauh dari mereka, memberi arahan kepada Abby melalui earphone-nya. Kombinasi kecantikan Abby dan pemahaman Mike tentang pola pikir pria membuat strategi mereka berjalan dengan mulus. Tak butuh waktu lama, Colin benar-benar terjerat dalam pesona Abby. Hingga akhirnya, pada malam itu hubungan mereka pun resmi terjalin. Mendengar hal itu, perasaan bersalah dalam hati Mike semakin kuat. Setelah mengamati lebih jauh, ia kini yakin bahwa Colin memang seperti yang pernah ia katakan, yaitu seorang pria yang hanya mengikuti naluri biologisnya. Namun, melihat Abby yang begitu bahagia, Mike tak tega mengungkapkan kenyataan pahit itu kepadanya. Sebagai gantinya, ia hanya memberi saran dengan hati-hati. Menurutku, lebih baik kau tetap menjaganya dalam lingkup pertemanan. Sesuatu yang terlalu mudah didapat sering kali tidak dihargai oleh pria. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tidak lagi penuh perselisihan seperti di awal. Justru kerjasama mereka dalam acara semakin kompak, dan di luar itu mereka pun menjadi sahabat dekat. Dalam periode berikutnya, Abby mulai menjalani hubungan layaknya sepasang kekasih dengan Colin. Sementara itu, Mike yang berperan sebagai rekan kerja sekaligus penasihatnya, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Abby, bahkan lebih banyak daripada Colin sendiri, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Tanpa sadar, di tengah interaksi itu, Mike mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia sepertinya mulai memiliki perasaan terhadap Abby. Suatu malam saat mereka berada di bar untuk membahas pekerjaan, Mike mencoba menyelidiki perkembangan hubungan Abby dan Colin secara tersirat. Ketika ia mengetahui bahwa Colin belum berhasil mendapatkan Abby sepenuhnya, Mike diam-diam merasa lega. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Karena sebelumnya ia pernah berbohong kepada Abby demi pekerjaan, kini apapun yang dikatakannya sudah terlambat. Saat semuanya terasa seolah tak bisa lagi diubah, sebuah keputusan dari bos secara tak terduga berhasil menunda Colin untuk mencapai tujuannya. Di saat yang sama, keputusan itu juga memberi Mike sebuah kesempatan. Karena rating acara mereka kembali mencapai rekor tertinggi, Mike diminta untuk menjadi tamu dalam episode spesial yang akan direkam di luar negeri. Sebagai produser sekaligus rekannya, tentu saja Abby juga harus ikut serta. Di permukaan, Abby tampak kesal dengan keputusan itu, tetapi dalam hatinya ia justru merasa lega. Selama waktu yang dihabiskannya bersama Mike, ia perlahan mulai menyadari bahwa mungkin Colin bukanlah orang yang paling cocok untuknya. Justru pria di sampingnya inilah yang pada awal pertemuan begitu menyebalkan, tetapi dalam keseharian terasa ringan dan tanpa beban. Lebih mendekati sosok pasangan ideal yang selama ini ia bayangkan. Setelah selesai merekam wawancara, mereka diundang ke sebuah pesta dansa. Beberapa gelas minuman membuat jarak di antara mereka semakin dekat, hingga mereka bisa merasakan suhu tubuh satu sama lain. Sentuhan-sentuhan kecil yang terjadi sesekali mulai menumbuhkan atmosfer yang samar-samar, dipenuhi ketegangan yang romantis. Hingga akhirnya,
saat wajah mereka semakin mendekat dan bibir hampir bersentuhan. We have an early flight tomorrow. We should go. Interupsi Abby lebih seperti sebuah sinyal membuat Mike hanya bisa menghentikan langkahnya dan kembali ke realitas. Dengan pikiran yang berangsur-angsur kembali jernih, mereka naik lift hotel dan menuju ke lantai yang sesuai. Yeah. Good luck. Meskipun enggan berpisah begitu saja, mereka tidak memiliki alasan untuk terus tinggal di sisi satu sama lain tanpa ada ikatan yang jelas. Setelah kembali ke kamarnya, Abby tenggelam dalam pemikirannya. Haruskah ia tetap pada pilihannya atau mengikuti perasaannya yang semakin goyah? Tepat saat ia masih ragu, terdengar ketukan di pintu. Setelah merapikan pakaiannya, Abby dengan penuh semangat berlari ke pintu dan membukanya. Miss me? Colin. You were expecting someone else? No. Oh, I decided to come to you. Started thinking about all the stuff we were going to do there, and come here. Decided I couldn't wait. Champagne? Entah mengapa, melihat Colin yang begitu terburu-buru ingin melangkah lebih jauh justru membuat Abby teringat pada kata-kata Mike di acara televisi dulu. Dalam sekejap, gambaran sempurna tentang Colin yang selama ini ia bangun di hatinya mulai runtuh. Sementara itu, di sisi lain Mike yang setelah banyak pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk jujur padanya dan telah tiba di depan pintunya. Dengan gugup, ia mengetuk pintu kamar. Namun, yang membuka pintu bukanlah Abby, melainkan Colin yang saat itu sudah melepas kemejanya. Abby tahu betul bahwa pukul 8 pagi adalah waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi jelas, Colin datang ke kamarnya bukan hanya untuk itu. Setelah menenangkan Colin, Abby segera mengejar Mike yang sudah pergi. Hey, wait. He came to surprise me. Yeah, how convenient. No, I thought it was you at the door. I guess we're all interchangeable. You taught you well. Hey, maybe you could even host the show. That's it? That's all you have to say? What do you want me to say? The truth is ugly, isn't it? Guess what I've been trying to tell you. Dari sikap Colin yang terburu-buru tadi, Abby akhirnya menyadari kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Setelah mengantar kepergian Mike, ia kembali ke kamarnya dan mengajukan satu pertanyaan kepada Colin. Colin, why do you like me? Colin terbata-bata, berusaha mencari kata-kata, tetapi akhirnya tidak mampu mengucapkan lebih dari 2 kalimat. Melihat itu, Abby melepas wig yang ia gunakan untuk menambah volume rambutnya, lalu mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Colin. Mulai dari ketertarikannya, yang hanya didasari fisik di awal, hingga usahanya meminta bantuan orang lain untuk menaklukkan hati Colin. Kejujuran itu sekaligus menjadi akhir dari hubungan mereka. Keesokan harinya, setelah menunggu Mike tetapi tak kunjung mendapat kabar, Abby akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor sendirian. What did you do to him? I didn't do anything. He missed the flight all on his own. He quit this morning. Just got a smug call from the local CBS affiliate saying they'd closed the deal with him. Corporate's having a shit fit. What the hell happened? Kabar bahwa Mike pindah ke perusahaan siaran lain membuat Abby sangat bingung. Setelah mengajukan izin cuti kepada bosnya, ia langsung menuju lokasi syuting untuk menanyakan semuanya secara langsung. Namun, saat ia tiba, acara sudah dimulai. Tak punya pilihan lain, Abby terpaksa menunggu di luar dan mengamati jalannya siaran. But I think we all know it's the ladies that are full of crap. Mendengar lagi pernyataan sensasional yang tidak berdasar, Abby tak bisa menahan diri. Ia langsung menerobos masuk ke lokasi syuting, menarik pembawa acara turun dari balon udara, lalu merebut mikrofon dan mulai membantah pendapat pria itu. Mike yang melihat kejadian itu pun langsung melemparkan naskah di tangannya dan ikut naik ke dalam balon udara. Begitulah, keduanya kembali terlibat dalam perdebatan sengit yang sudah lama tak terjadi. Namun, ketika mereka menyadari bahwa adu argumen tak menghasilkan pemenang, Mike tiba-tiba memberi isyarat kepada kru untuk menyalakan balon udara. I hate you so much, I just swore on live television. No, you hate yourself for being so shallow. Off we go. Where are we going? I'm not going anywhere with you.
What are you? Oh my God, what's wrong with you? Balon udara panas perlahan naik dan Mike mulai mengobrol Why ringan. don't we pass the time with you telling me how much fun you and Colin had having sex in Los Angeles? I broke up with Colin in Los Angeles, you jackass. Hey, Sierra. What? Listening in the Oh. morning stuff. Oh yeah, that's got your interest. Well, if you think we're gonna finish what we started in LA, you are out of your mind. You lost your chance. Oh, come on. I never had a chance with you. Sampai di titik ini, keduanya akhirnya menyadari perasaan satu sama lain yang sebenarnya. Tanpa ragu, Mike memotong penjelasan staf di sekitarnya, lalu dengan serius mengungkapkan isi hatinya kepada Abby. You're in love with me. Why? Dia mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang pernah ia tanyakan kepada Colin di hotel dulu. Beats the shit out of me. But I am. Di tengah sorakan ribuan penonton yang menyaksikan melalui layar televisi, keduanya saling berciuman dengan penuh perasaan. Dan dengan momen penuh emosi itu, film pun resmi berakhir. Cinta di balik perdebatan. Kau datang seperti badai membawa kata-kata tajam dan logika yang dingin, sementara aku terjebak dalam impian indah, percaya bahwa cinta haruslah sempurna. Kita bertukar sengitnya pendapat, layaknya dua kutub yang tak seharusnya bersatu. Namun di antara canda sinis dan tawa terpaksa, diam-diam hatiku mulai berbisik namamu. Kau ajarkan aku bahwa cinta bukan sekadar teori, bukan daftar panjang kriteria tak bernoda, melainkan detak jantung yang tak bisa dikendalikan, sebuah ketidaksempurnaan yang justru terasa begitu utuh. Dan kini aku mengerti bahwa kebenaran yang paling indah bukanlah yang kita perdebatkan, tetapi yang akhirnya kita rasakan bersama-sama.